ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam serta penggunaan tanda baca. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa ejaan hanya berkaitan dengan struktur penulisan yang mencangkup pemakaian huruf, penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Penulisan ejaan yang baik dan benar ini mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang mengatur penggunaan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penggunaan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah partikel la, ka, tah, pun, dan pa. Penulisan partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Penulisan partikel pun umumnya ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Namun, jika dia digunakan sebagai kata hubung, maka dapat ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, meskipun, walaupun, biarpun, bagaimanapun, sungguh pun, dan kendati pun. Penggunaan kaidah singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Sedangkan akronim adalah bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Akronim dibagi menjadi beberapa jenis. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Sedangkan nama lembaga hanya huruf kapital tidak diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Sedangkan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nama diri yang berupa gabungan suku atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan istilah asing. Perkembangan bahasa Indonesia banyak menggunakan unsur-unsur serapan dari berbagai bahasa, yaitu bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Banyak masyarakat Indonesia menggunakannya untuk bersosial media seperti chattingan, mentionan, trending, dan lain-lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa asing tersebut harus ditulis miring sesuai dengan ketentuan tata bahasa dan aturan penulisan yang baku. Hal itu digunakan sebagai penanda bahwa bahasa tersebut adalah bukan bahasa Indonesia, yaitu bahasa asing, atau juga mungkin sebagai pembeda dengan kata serapan dalam bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Ada beberapa aturan dalam penulisan angka dan bilangan sesuai dengan PUEB. Yang pertama, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya dapat diubah. Yang kedua, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dapat dipakai untuk menyatakan ukuran panjang dan berat. Yang ketiga, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, atau apartemen. Angka dapat dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Yang keempat, penulisan bilangan dengan huruf, bilangan utuh 12, dan bilangan pecahan setengah atau. Yang kelima, penulisan angka yang mendapat akhiran an. Yang keenam, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi. Dan yang terakhir, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.